Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semoga pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak dalam belajar dimudahkan, dan tidak lupa semoga anak-anak belajar pada hari ini dalam keadaan ceria, tidak ada kekurangan suatu apapun. Anak-anak, pada pagi hari ini sebelum Bapak menerangkan tentang toharoh atau bersuci, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, pada bab fikih ini kita menerangkan yaitu tentang toharo atau bersuci. Bersuci atau toharo, toharo secara bahasa adalah artinya bersih, sedangkan toharo secara istilah adalah bersuci menggunakan air, debu atau batu guna untuk menghilangkan najis kecil ataupun najis besar. Seperti najis kecil seperti halnya ketika kita habis kencing atau berak, maka anak-anak ketika bersuci kita boleh menggunakan bersuci menggunakan air atau debu, menggunakan air atau batu. Seperti setelah kencing, seorang muslim itu ketika bersuci boleh menggunakan air atau boleh menggunakan batu atau kerikil. Dengan catatan anak-anak, satu, najisnya itu tidak keluar dari tidak melebihi dari tempat keluarnya. Misalnya kalau kencing itu tidak boleh merembet ke mana-mana, atau kalau berak itu tidak boleh keluar dari tempat beraknya. Itu kalau bersuci menggunakan batu. Atau di zaman kekinian anak-anak, selain batu juga boleh menggunakan tisu, yaitu tisu kering dalam menghilangkan najis kecil. Seperti halnya ketika mau ke WC atau ke toilet atau mana, ketika kita kencing atau berak, maka menghilangkan najis menggunakan tisu. Sebagaimana terjadi ini di mal-mal atau tempat-tempat keramaian atau hotel-hotel yang bertingkat yang tidak mungkin menyimpan air, maka bersucinya boleh menggunakan tisu, dengan catatan tisunya tisu kering atau tidak boleh tisu basah. Karena apa? Karena tisu basah, kalau menggunakan tisu basah nanti najisnya itu tidak bisa hilang secara maksimal. Dan yang kedua, bahan yang dipakai di tisu basah itu bukan barang yang suci mensucikan, alias dari bahan-bahan alkohol. Padahal alkohol itu statusnya suci, tapi tidak bisa mensucikan, alias tidak bisa menghilangkan najis. Itu yang hadas kecil. Yang kedua anak-anak, hadas menghilangkan hadas besar. Tadi itu menghilangkan najis ya.
Yang kedua adalah bersuci menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Lah, ini anak-anak boleh memakai debu atau boleh memakai air. Memakai debu dalam kata lain dikatakan tayamum. Tayamum ini apa? Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika orang itu melakukan tayamum. Satu, ketika memakai air itu terjadi atau menimbulkan hal-hal yang negatif, misalnya sakit atau kalau habis jatuh boroknya itu semakin menjadi, kemudian tidak ada air. Kemudian yang syarat ketiga adalah setelah mencari kemana kemari sepanjang mata memandang tidak ditemukan air, maka boleh memakai debu atau turun. Bisa dikatakan dengan tayamum. Lah, seseorang ini kalau hadas kecil, dengan hadas kecil sepertinya mau berwudu ya untuk melakukan sholat, maka untuk sholat wajib tayamum ini berlaku hanya untuk satu kali. Sedangkan untuk ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah itu bisa berulang-ulang kali. Itu menggunakan hadas kecil. Kemudian hadas besar seperti halnya orang itu setelah haid atau yang lainnya atau jinabat, ketika tidak menemukan air atau syarat-syarat tadi yang saya sebutkan di atas itu terpenuhi, maka dia boleh melakukan tayamum. Seperti halnya tayamum yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika ada satu sahabat ini jinabat kemudian tidak menemukan air, maka sahabat ini bergulung-gulung di atas tanah atau debu. Maka Rasulullah menganjurkan cara tayamum tidak demikian, tapi dibasuh. Basuh mana? Yaitu anggota wajah dan kedua tangan, tapak tangan sampai siku-siku, itu yang bersuci. Yang kedua menggunakan tanah. Yang ketiga anak-anak adalah mau bersuci menggunakan air. Air di sini ada 7 macam. 1, air sumur, air laut, air sungai, air hujan, kemudian air sumber, kemudian air salju dan air embun. Ini ketika 7 macam air ini boleh dipakai untuk bersuci ya, baik menghilangkan hadas kecil maupun untuk menghilangkan hadas besar. Oke anak-anak, dari pemaparan Bapak tadi mungkin ada yang ditanyakan atau belum paham bisa dipertanyakan. Sekian penjelasan pagi hari ini, yaitu tentang bab toharo atau bersuci. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.